Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anakku sekalian, baik yang mengajar baik yang sekolah di SMP, SMA dan SMK. Ya, kali ini saya akan membacakan kisi-kisi PAT ya. Jadi silahkan kalian menyimak dan mencatat. Ya, biasanya ini keluar ya. Biasanya keluar pada saat ujian. Jadi mohon simak dan catat dengan baik-baik ya. Kita nanti akan buat 2 part ya. Ini yang untuk part pertama ya. Untuk nomor biasanya di Google Form itu teracak ya. Jadi tidak akan dibacakan atau kisi-kisinya tidak akan disebutkan secara berurutan pula ya. Karena di Google Form pun itu diacak ya. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini, syuting ini berjalan dengan lancar tanpa kendala ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai ya. Kisi-kisi yang pertama adalah jadi kalau nanti kita akan ada esainya ya, nilainya akan lebih besar di esai ya, karena pilihan ganda itu biasanya kalau satu wah salah, tapi kalau esai masih bisa serempet dikit, masih bisa dapat nilai ya. Jadi untuk yang pertama adalah kisi-kisi yang pertama, kita ke permainan bola besar ya. Di permainan bola besar itu ada teknik-teknik dasar ya. Bola besar kan ada 3 ya. Ada sepak bola, bola voli, dan basket ya. Nah, tolong dipelajari teknik dasarnya ya. Sepak bola teknik dasarnya apa saja ya. Free kick, throw in ya, atau pelanggaran-pelanggarannya. Jadi boleh kalian pelajari di sana. Kemudian ada lagi cara bermainnya ya. Jadi bermainnya tuh berapa orang, waktunya berapa ya, berapa menit ya. Kemudian peraturan-peraturan tadi ya harus kalian pelajari ya. Untuk berikutnya ukuran lapangan ya. Sepak bola berapa ukurannya, panjang kali lebar. Bola voli berapa ukurannya, dan basket berapa ukurannya. Ada tinggi ringnya ya, dari lantai ke ringnya berapa ya. Kemudian setelah itu kalian harus juga selanjutnya ya, induk organisasi ya dari bola besar tersebut. Sepak bola itu apa, bola voli apa, basket pun apa ya. Oke, selanjutnya kisi-kisi selanjutnya adalah teknik dasar. Masih teknik dasar yang sama ya, hanya beda. Ini masih di bola besar ya. Taruh saja kita di voli ya. Maksud dan tujuan dari misalkan passing
ya, ada blok. Tujuannya memblok tuh apa sih? Ya, teknik dasar volley ya, blok, passing, service, ya, spike. Ya, itu tujuannya kalian pahami apa di situ ya. Setelah itu kalian harus mengetahui pula posisi-posisi dalam permain bola voli. Misalnya libero itu di mana, ya, atau permainan yang smash di mana orangnya ya. Tugas-tugasnya apa, ya. Spiker, ya. Di tugasnya apa? Di Wero tugasnya apa saja? Nah, ya. Selanjutnya adalah kalian juga harus memahami teknik dasar dari permainan bola basket yang tadi disebut di awal ya. 3 bola besar: sepak bola, voli, dan basket. Kalau di basket itu ada passing juga, sama ada overhead, ada chest pass, ada bounce pass, ada side pass ya, dan selanjutnya itu kalian hafalkan apa itu chest pass, apa itu shooting ya, apa itu traveling, apa itu double ya. Nah, di sana itu ada ya. Kemudian di basket juga terdapat banyak istilah-istilah ya. Tadi sudah sebutkan, ada traveling, ada shooting, ada passing, terus ada jump ball ya. Di pelanggaran-pelanggarannya pun kalian harus pahami di sana ya. Sampai sini mengerti ya? Jadi tolong dicatat, disimak yang baik. Kalau nanti ketinggalan silahkan di back saja ya. Kemudian sebelum kita lanjut, jangan lupa selalu untuk subscribe, like, dan komen ya di dalam komentar. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, kisi-kisi PAT selanjutnya adalah poin-poin dalam basket ya. Poin 1 itu didapatkan dengan cara seperti apa? Poin 2 bagaimana? Atau 3 point bagaimana ya? 1 point, 2 point, dan 3 point itu bagaimana caranya ya? Kemudian kita akan lanjut pada permainan bola kecil ya. Di permainan bola kecil itu ada bulu tangkis, ada tenis meja ya, ada pingpong. Nah, tapi nanti yang dalam kisi-kisi ini hanya beberapa yang digunakan ya. Contoh dalam permainan badminton ya, itu seperti biasa yang tadi adalah teknik dasar ya. Teknik dasarnya seperti apa permainannya, terus perlengkapannya apa saja di sana ya, kemudian cara menggunakan perlengkapan tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah ya, poin-poinnya ya, sampai berapakah poin dari bulu tangkis, sampai berapakah poin dari tenis meja ya, cara menangnya seperti apa ya, mendapatkan sampai poin berapa ya. Kemudian teknik dasar memegang hand grip atau pegangan dari raket ya, cara menerima pukulan atau bola lob, pukulan bola lob itu bagaimana, cara pegangan raket backhand seperti apa ya, forehand seperti apa ya. Jadi kalian tolong dipelajari itu. Kemudian langkah selanjutnya dalam kisi-kisi adalah kita masuk ke atletik ya, atau biasa disingkat 3L lah: lari, lompat, lempar ya. Oke
Yang pertama adalah teknik-teknik start ya, macam-macam start dalam lari jarak pendek, lari jarak jauh, tengah ya. Itu startnya apa saja ya, tolong kalian pelajari. Apakah itu start berdiri, start melayang, atau start jongkok ya, tolong dipelajari di sana ya. Kemudian biasanya yang sering keluar adalah nomor yang sering dipertandingkan dalam lari jarak pendek ya. Ya, jadi jangan sampai terlupa. Biasanya di pilihan gandanya itu ada jebakan. Yang ini paling pendek nih, ternyata bukan itu. Ya, karena hampir setiap tahun soal ini keluar juga ya. Oke, kemudian kita masih di cabang atletik. Bagiannya adalah tolak peluru ya. Tolak peluru itu nanti kalau kalian tolong pelajari gaya-gaya dalam tolak peluru, gaya melihat atau tidak melihat, outbrain dan ya setelah gitu mau dipelajari itu ya. Teknik dasar dalam memegang pelurunya seperti apa, langkah-langkahnya ya, tolong dipelajari di sana. Kemudian kita masuk ke masih di atletik, nanti 3L ya. Jadi lempar sudah, lari sudah, sekarang kita lompat. Nah, teknik lompat biasanya lompat jauh ya, tolong diperhatikan apa saja perlengkapan dari lompat jauh ya. Kemudian seperti biasa tadi di awal juga sudah disampaikan teknik dasar ya. Jadi teknik dasarnya memang harus kalian benar-benar pahami ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab selanjutnya, bela diri ya. Di sini yang dimaksudkan adalah pencak silat ya. Jadi prinsip-prinsip utama dalam bela diri pencak silat itu kalian harus hafalkan di sana ya. Adapun teknik-teknik pukulan dasar atau tendangannya kalian harus hafalkan. Apa tendangan sabit, apa tendangan lingkar ya, banyak di silat itu di sana ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, itu mengenai kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani itu sangat luas juga ya di sana. Jadi biasanya ada unsur-unsur dalam kebugaran jasmani, ada kecepatan, kekuatan, kelenturan ya, daya tahan dan lain-lainnya. Itu minimal ada 10, kalian hafalkan pengertiannya ya. Di sana apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani, jadi kalian harus pengertian ya, dipelajari ya. Oke, kita lanjut ke dalam bab selanjutnya adalah senam lantai ya, senam lantai. Oke. Kita kemarin juga sudah belajar teknik dasar roll depan, roll belakang ya. Kemudian kita membahas juga sikap kayang lilin ya, tolong dipahami di sana. Terus kita lanjut ke bab selanjutnya adalah senam ritmik atau senam irama. Kita juga kemarin ada tugas ya, senam Maumere ya. Nah, jadi di sana ada langkah-langkah senam ya, apa saja yang harus diperhatikan dalam atau sebelum melakukan senam ya. Jadi
tolong dipelajari di sana ya. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Sampai sini mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, semuanya mengerti ya. Setelah materi senam irama, kita akan ke bab selanjutnya, itu adalah akuatik ya, atau di air ya, renang ya. Biasanya itu keluar adalah teknik-teknik renang ya, renang gaya dada, gaya bebas ya, atau ada lagi gaya kupu-kupu ya. Itu kalian pahami atau gerakan-gerakan seperti apa di sana ya, cara melakukannya bagaimana ya. Kemudian setelah itu kalian pelajari ya cara melakukannya, intinya ya, teknik pernapasannya bagaimana, perbedaannya apa atau istilah lainnya apa, crawl, backstroke, apa, butterfly dan lain sebagainya ya. Kita masuk ke bab selanjutnya adalah pola hidup sehat yang kemarin kalian sudah lakukan ya. Jadi makan makanan pasca yang sempurna, kandungannya apa saja, karbohidrat dan lain-lain itu. Jadi kalian pahami tentang pola hidup sehat di sana ya. Selain menerapkan di rumah, kalian juga harus terapkan di luar kebersihan ya, kebersihan lingkungan tidak hanya di rumah diri sendiri, tapi di luar lingkungan juga diterapkan ya. Untuk selanjutnya, jika nanti memang ada uraian, silahkan dijawab di sana. Jika memang tidak ada uraian atau tidak ada esai, ya bersyukur saja ya. Soalnya sebelum-sebelumnya ada uraiannya tapi di Google Form ternyata hanya pilihan ganda, ya sudah bersyukur saja ya. Ya, kembali lagi ke awal ya, teknik dasar ya, biasanya diuraiin itu pekat sekali. Kalaupun nanti ada gambar lapangan, silahkan gambar sendiri, gambar lapangan itu nanti kalian bisa pelajari di sana, pahami ya, ukuran-ukurannya jangan sampai salah ya. Oke, nampaknya untuk part 1 kita selesaikan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut di part 2 ya. Jadi sebelum kita berlanjut ke part 2, silahkan kalian absen dulu ya di komentar di bawah. Silahkan tulis nama lengkap dan salah sekolahnya, kemudian komentarnya ya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.